Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam mata kuliah konseling multibudaya. Pada pekan ini kita akan membahas tentang etnosentrisme. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang etnosentrisme, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu untuk memulai kegiatan perkuliahan kita hari ini. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah dapat memberikan kita semua kemudahan dalam memperoleh ilmu sehingga menjadi ilmu yang berkah, barokah, dan manfaat untuk kita semua dan juga lingkungan di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Alaniah al-Fatihah. Terima kasih. Langsung saja kita akan membahas lebih lanjut tentang etnosentrisme. Kita awali dengan pendahuluan. Setiap budaya pada hakikatnya dibentuk berdasarkan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Hasil cipta, rasa, dan karsa manusia setiap wilayah itu berbeda, yang mana hal tersebut akan membentuk keanekaragaman yang mewarnai kehidupan manusia sebagai bentuk budaya dari masing-masing wilayah. Berbagai hal yang menjadi perbedaan yang nantinya membentuk keanekaragaman mampu membentuk berbagai penilaian dari setiap individu. Penilaian tersebut bersifat subjektif tentang hal-hal yang berkaitan dengan budaya-budaya yang lainnya. Pandangan-pandangan subjektif dari setiap individu tentang hal-hal yang berkaitan dengan budaya disebut dengan etnosentrisme. Lalu, apakah itu etnosentrisme? Etnosentrisme merupakan suatu pandangan pada setiap individu yang mana bersifat subjektif. Apa yang dipandang yaitu setiap budaya, yang mana menganggap budaya yang dimilikinya lebih segalanya dibandingkan dengan budaya yang lainnya. Intinya apa? Intinya menganggap budaya sendiri lebih baik, lebih unggul, lebih bermartabat, dan juga lebih mempunyai nilai-nilai yang tinggi dan luhur dibandingkan dengan budaya-budaya yang lainnya. Nah, bagaimanakah terminologi dari etnosentrisme? Secara terminologi, kita akan membahas yaitu yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, etnosentrisme merupakan sikap meremehkan masyarakat atau budaya yang lainnya. Tolok ukurnya apa? Yaitu budaya sendiri. Berarti menganggap lebih rendah budaya lainnya dibandingkan
budaya kita sendiri. Contohnya apa? Contohnya menganggap suku lain itu mempunyai budaya yang lebih rendah. Karena apa? Mereka cenderung berada yang jauh dari kota pusat pemerintahan dibandingkan orang-orang yang ada di pusat pemerintahan. Tuh. Yang kedua dari siapa? Yaitu dari Purwanti. Purwanti mengungkapkan bahwa etnosentrisme merupakan cara pandang atau tolok ukur budaya yang lainnya yang mempunyai standar lebih rendah dibandingkan dengan budaya sendiri. Intinya, lebih mengunggulkan, mengutamakan, ataupun menomorsatukan budaya sendiri jika dibandingkan dengan budaya yang lainnya. Saya lanjutkan. Apakah yang menjadi faktornya? Pandangan subjektivitas setiap individu dalam memandang budaya sehingga membentuk perilaku peremehan pada budaya yang lain. Faktor penyebabnya yang pertama budaya politik. Nah, budaya-budaya politik ini biasanya membentuk pola pikir masyarakat tertentu. Misalnya pada zaman dahulu kala, atau zaman masa penjajahan Belanda, kaum borjuis, kemudian kaum priayi diunggulkan karena bentuk-bentuk politik yang dibawa oleh Belanda agar mampu merangkul orang-orang yang masuk dalam lingkup priayi, kemudian meninggikan kasta mereka dan merendahkan orang-orang yang di bawah priayi. Nah, itu menjadi salah satu budaya politik. Nah, coba lihat di sekeliling kita dalam lingkup politik saat ini. Bagaimana budaya yang terbentuk? Rata-rata budaya yang dibawa apa? Misalnya kepercayaan. Kepercayaan itu masuk dalam lingkup apa? Agama. Banyak tokoh-tokoh politik yang menunggangi agama untuk apa? Untuk meraih simpatik atau menekan kelompok lain yang tidak dalam kelompoknya. Sehingga membentuk pandangan setiap anggota dari politik tersebut menganggap remeh kepercayaan ataupun budaya orang lainnya. Yang selanjutnya, pluralitas bangsa. Nah, karena kita dalam lingkup keanekaragaman budaya, maka budaya-budaya yang terbentuk dalam negara kita itu banyak sekali. Nah, jika memang pandangan mereka itu tidak mampu membuka cakrawala baru tentang berbagai macam wawasan budaya yang ada di Indonesia, maka tolok ukur pandangan setiap individu yaitu subjektivitas. Memandang, oh mereka menggunakan pakaian yang seperti itu jelek, lebih bagus dibandingkan dengan budaya saya yang menggunakan pakaian yang rapi, sopan, ataupun yang lainnya. Itu pluralitas bangsa. Lanjut ya. Nah, setelah kita mengetahui faktor penyebabnya, apa sih yang menjadi dampaknya? Dampak tentu saja ada positif, ada
negatif. Kita lihat positifnya dulu ya. Oke, dampak positifnya itu apa sih? Yang pertama, memelihara keutuhan dan kestabilan budaya yang ada. Karena kita menganggap budaya kita yang paling tinggi, yang paling bagus, paling unggul, maka budaya-budaya lain kita saring. Saring dalam hal ini tidak hanya menyaring, akan tetapi benar-benar menolak. Sehingga budaya yang ada pada diri kita itu benar-benar murni dan stabil. Dampak positif yang kedua apa? Mempertinggi penghargaan terhadap budaya sendiri. Yang selanjutnya apa? Yaitu mengembangkan kecintaan kita terhadap budaya sendiri. Nah, saking cintanya sampai meremehkan orang lain ya. Nah, kalau negatifnya apa? Kita lihat ya. Konflik antar suku. Nah, konflik-konflik ini dipicu karena apa? Karena kesalahpahaman, ya toh? Karena yang satu menganggap budaya mereka lebih tinggi, yang satu diremehkan. Sama dengan si B yang menganggap budaya si B sungguh sangat maju, sedangkan budaya si A sangat rendah. Nah, ada cekcok sehingga menyebabkan konflik antar suku karena tidak adanya sinkronisasi pandangan. Nah, yang selanjutnya, sebagai media yang subur dalam kepentingan politik. Seperti yang diungkapkan tadi loh, ada berbagai penyebab dari etnosentrisme. Salah satunya budaya politik. Nah, budaya politik ini mampu menimbulkan dampak negatif, ditunggangi berbagai kepentingan politik. Selanjutnya, mampu memperlambat akulturasi budaya yang ada karena terlalu rapat dalam menyaringnya, sehingga benar-benar murni dan terjaga kebudayaannya dari masa turun-temurun. Oke, terima kasih. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang mau dibagi dengan teman-teman yang lain, apapun itu, baik itu pengalaman ataupun yang lainnya, silakan kita lanjutkan dengan berdiskusi di kelas virtual yang telah kita sepakati sebelumnya. Jangan lupa untuk tugas hari ini yaitu merangkum atau mereview hal-hal yang berkaitan dengan etnosentrisme. Akan tetapi, silakan diungkapkan dalam bentuk suara. Jadi, silakan menjelaskan menurut konsep Anda sendiri-sendiri, menurut pemahaman teman-teman semua sendiri-sendiri tentang apa itu etnosentrisme. Nah, setelah itu, silakan masukkan dalam bentuk list di kolom ataupun di kelas virtual yang telah kita sepakati sebelumnya. Jadi bentuknya adalah voice, rekaman suara. Oke? Nanti kalau memang ada yang perlu dibahas lebih lanjut, silakan di kelas virtual. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.